Ini agak unik ya, dulu kita pernah ngaji tentang harapan. Kalau bagi Albert kamu, ndak usah berharap. Iya. Kenapa jangan berharap? Penolakan terhadap harapan berarti penolakan untuk percaya apapun melebihi yang ada dalam kehidupan. Jadi harapan itu katanya kamu bukan lawan dari keputusasaan. Orang punya harapan itu kan orang yang hidupnya di masa depan. Dia tidak hidup di masa kini. Itu cara melihatnya beda lagi sama kemarin-kemarin. Tapi perlu dipertimbangkan. Jadi orang yang terlalu banyak harapan, pokoknya tiap hari berharap terus, itu kan biasanya hari ini juga nggak ngapa-ngapain. Yang ditunggu besok. Tunggu saja besok. Tunggu saja besok. Kan mesti gitu. Saya baru saja bikin tulisan tentang gerakan Imam Mahdi mileniarisme itu. Masyarakat itu kalau sudah terpojok, tertindas, tidak punya solusi apa-apa, tidak punya jalan keluar apa-apa, biasanya stuck terus menyerah. Dan yang dimunculkan ideologi harapan yang namanya Imam Mahdi mileniarisme itu. Wis ndak apa-apa sekarang sumpek, besok tunggu saja Imam Mahdi datang, semuanya akan dibalas. Kalau Ratu Adil datang, selesai semua konflik di Indonesia. Kan gitu. Itu logika orang yang sudah kepepet, sudah menyerah, memimpikan datangnya Ratu Adil. Nah, versinya kamu, makanya sudahlah, ndak usah mudah ditipu oleh harapan-harapan. Hiduplah hari ini saja. Jadi bisa kok kamu hidup tanpa harapan itu. Kenapa? Nikmati saja hari ini. Katanya kamu, harapan bagi seorang absurdis, orang yang berani menghadapi absurditas itu, katanya kamu adalah metode pengecut untuk lari dari absurditas. Tidak berani menghadapi masa kini, tunggu saja besok. Nah, itu kayak kamu kalah, gegeran sama temenmu, tunggu saja, Gusti Allah tidak tidur. Kan selalu begitu. Itu tanda-tanda kamu tidak bisa melawan sekarang. Tenang aja, setiap tindakan ada balasannya. Itu logikanya kamu begitu. Sebenarnya tidak usah begitu, lawan saja. Tanding hari ini. Kalau hari ini kamu kalah, apa ya bisa diharapkan besok kamu pasti menang. Jadi berjuangnya sejak hari ini. Jangan menunggu besok. Perhatikan saja situasi hari ini. Dengan tanpa memiliki harapan, katanya kamu, orang akan termotivasi untuk hidup sepenuhnya di setiap momen peristiwa yang dia hadapi saat ini. Itu uniknya filsafatnya. Berpikir itu bisa dari banyak segi. Kamu mau nyari wajibnya orang punya harapan dengan haramnya orang punya harapan, itu sama-sama ada argumennya. Makanya tadi saya bilang, tinggal cocokkan saja sama situasi hidupmu. Enaknya kamu punya harapan atau tidak yang kondusif, sehingga nantinya melahirkan banyak kebaikan dari dirimu. Ya kamu sendiri nanti yang merancang. Kira-kira kamu perlu harapan apa enggak? Yang mungkin hidupnya penuh kegagalan, ya mungkin kamu butuh harapan biar enggak milih pilihan pertama tadi, bunuh diri. Sumpek, apa-apa gagal itu enggak apa-apa, mungkinnya punya harapan. Tapi yang sedang mengawali perjuangan, menurut saya tanding saja hari ini. Tidak harus ditipu oleh harapan-harapan. Itu kamu melihat yang nomor 2 ini. Terlalu banyak harapan membuat orang tidak fight. Jadi tidak mau turun ke gelanggang. Nah, itu kalimatnya kamu. He who despairs of human condition is a coward.
But he who has hope for it is a fool. Orang yang putus asa menghadapi situasi manusia hari ini itu pengecut. Dan orang yang punya harapan itu bodoh. Kalau ada waktu kamu cari novelnya kamu yang judulnya Strangers, orang asing. Itu isinya orang yang hidupnya cueknya pol. Ya memang judulnya orang asing. Kamu itu suka kalau nulis novel itu tokohnya itu stranger, orang asing, outsider dan yang sejenis itu. Jadi bukan aku atau kamu atau dia atau kita, selalu posisinya orang asing. Nanti itu kan ceritanya seorang yang ya pokoknya gambaran absurditasnya hidup itu nanti ada di kamus Strangers itu, di novel Strangers itu. Jadi orang asing. Isinya mungkin bagi kita yang sukanya hidup tertib, aturan moral, peduli sama orang lain, itu isinya tidak karu-karuan novel itu. Wong cerita ibunya meninggal aja di bagian awal itu, ibuku meninggal, tapi tidak tahu juga sih meninggalnya jam berapa, lupa juga sih. Pokoknya kalimatnya jenis-jenis itu, jadi orangnya cueknya luar biasa. Nanti ada cerita dia bunuh orang juga, tapi ya tanpa ekspresi juga. Di penjara juga dinikmati saja penjaranya. Itu kan absurd. Hari ini kan banyak absurd-absurd semacam itu kan. Penjara untuk menghukum orang, tapi ya bagi yang sangat miskin mungkin penjara lumayan bisa makan gratis. Itu kan absurd. Nanti yang sangat kaya penjaranya mewahnya luar biasa, kos-kosanmu tidak ada apa-apanya sama penjara-penjara itu. Iya, kalau disuruh tuker mungkin mending kamu yang di penjara sana, yang di penjara suruh tidur di kos-kosanmu. Dia mesti tersiksa luar biasa. Lah iya kan? Loh itulah absurdnya hidup. Gitu loh. Kamu semacam itu pun kamu kan tidak merasa terpenjara. Kamu kan nggak pernah mengeluh, wah aku terpenjara di kos-kosan, kan tidak ada. Padahal mungkin kos-kosanmu ngalah-ngalahi penjara. Tapi koruptor-koruptor tertentu itu kan ya penjaranya mewahnya luar biasa. Ada kulkas, ada TV, ada itu. Itu kan yang disebut absurd. Loh, gimana orang bisa kapok? Kalau namanya hukuman tapi hukumannya menyenangkan, nah, itu kan absurd. Tapi tenang saja, jangan putus asa menghadapi situasi. Barang siapa putus asa, dia pengecut. Nah, ya semoga Pak besok lebih baik. Ah, itu harapan. Kalau harapan berarti bodoh. Itu kan kalimatnya begitu. Dia bodoh. Berarti apa? Taklukkan kalau ada situasi tidak beres hari ini, ayo dibereskan. Jangan nunggu besok. Jangan berharap besok. Sekarang. Kalau berharap besok kan ya, apalagi besok-besoknya kita itu kan bisa panjang rentangnya. Ya, saya berharap Indonesia ini nantinya lama-lama jadi negara adil dan makmur. Jangan nunggu besok. Ayo berjuang sekarang biar Indonesia ini adil dan makmur. Itu maunya kamu. Oke. Makanya gunakan jurus ini, teori ini, konsep ini di ruang dan waktu yang pas. Awas keliru. Terus, kalau ini yang pemberontakan tadi. Jadi ada quote bagus dari kamu yang ini mungkin nyindir René Descartes dulu. I rebel, therefore I exist. Aku memberontak, maka aku ada. Ya, loh kalau kamu manut saja, ya memang kamu tidak eksis. Eksis itu kan tidak sama dengan hidup. Yo kamu ada ya, tapi kan tidak eksis sebagai dirimu. Untuk kamu eksis sebagai dirimu, kamu harus memberontak. Yang diberontak apa? Situasi absurd dalam kehidupanmu. Beri makna versimu.
belenggu-belenggu yang tadi membuatmu hidup secara tidak sadar dalam kungkungan, dalam cengkraman kelompok, aliran, ideologi, gagasan, kebenaran, itu kan semua membelenggumu yang tidak mesti relevan. Berontaklah, kemudian pilihlah yang relevan, beri makna hidupmu yang positif. Maka I rebel, therefore I exist. Aku memberontak, maka aku ada. Ya itu. Kalau dulu kan cuma berpikir, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau berpikirnya kerumunan, hanya ikut-ikutan orang lain, kamu masih belum ada. Dirimu masih belum muncul. Munculnya dirimu itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Nah, ini Albert kamu. Oke. Terus. Nah, pertanyaan besarnya kan terus ada di sini. Tentang moralitas. Tapi kan kita hidup ini butuh akhlak, Pak. Butuh moralitas, Pak, biar tertib. Iya. Orang absurd itu bukan orang yang anti moral, bukan orang yang immoral. Tapi kalau dalam istilahnya kamu, dia lebih ke amoral. Ini susah ya membedakan. Amoral itu tindakan yang netral, tidak ada hubungannya sama moral. Kalau immoral itu tindakan yang berlawanan dengan moral. Saya minum itu mungkin amoral, tidak ada hubungannya dengan moral. Wong haus ya minum biasa aja. Cuma kalau tehnya tak siramkan ke wajahmu, ya itu immoral. Menyakiti orang lain itu immoral. Kamu duduk itu ya amoral. Amoral itu ya itu belum ada hubungannya dengan moral. Kamu duduk saja. Pak, saya duduk, Pak. Iya. Tapi saya duduknya sambil nendangi teman saya yang di depan. Oh, itu baru immoral. Jadi ada amoral, ada immoral. Nah, amoral ini isilah dengan nilai-nilai moral versimu. Jadi baik atau buruk, lihatlah ruang dan waktunya, kemudian ciptakan makna itu versimu sama. Disitulah nanti kelihatan integritas moralmu. Sama kayak tadi ya contohnya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, hasil keputusanmu sendiri, termasuk dalam moral ini, perbuatan ini jadi bernilai. Tapi kalau dipaksa orang lain hanya karena mengikuti, hanya karena apalagi komitmen tertentu yang mengikatmu, katanya kamu, ya itu belum disebut bermoral. Kamu seolah-olah terpaksa, bukan keputusanmu sendiri. Kamu tidak bisa disebut berintegritas. Integritas itu jiwamu tercetak sudah bermoral begitu dan kamu putuskan bermoral. Tidak cuma karena ikut-ikutan saja. Disitulah kamu disebut orang yang berintegritas. Dan cirinya lagi, lihat situasi. Jujur misalnya, kamu ngerti kapan harus jujur ngomong apa adanya, kapan harus pakai kembang-kembang retorika, karena lihat situasi. Bukan berarti kalau kamu nggak ngomong apa adanya terus pasti kamu nggak jujur dan salah. Nggak. Ada situasi-situasi yang mungkin kamu nggak harus jujur. Kalau jujur bahaya atau nggak sopan malahan. Misalnya kamu jenguk temanmu sakit terus bilang, waduh kalau kayak gini nggak lama lagi mesti sampean. Lo itu jujur. Cuma kan ya nggak usah ngomong di situ. Ya, temanku kemarin kayak gini 3 hari cumaan langsung. Iya. Kamu kan nggak mau dengar Leo
aslinya memang begitu kok. Kok saya dimarahi? Saya kan jujur. Iya jujur, cuma ruang dan waktunya tidak cocok. Kamu harus cerdas juga memutuskan kapan harus ngomong jujur, kapan situasinya tidak memungkinkan. Oke, kalau ada muridmu misalnya tidak pinter, ya tidak usah dimarahi. Kamu itu bodoh, pasti masa depanmu suram, pasti gitu. Iya. Ya kamu jujur sebenarnya, cuma kan ruang dan waktunya tidak cocok kamu ngomong begitu. Itulah integritas. Jadi tidak sekedar membuta mengikuti aturan, tapi kamu ngerti ruang dan waktunya yang pas. Itu maunya kamu tentang moralitas, menghadapi absurditas.